Perkenalkan, nama saya Yayan Sudiarti, NRP 5215110014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai TP3 pengantar sistem operasi. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai desktop environment. Apa itu desktop environment? Desktop environment dalam aplikasinya berfungsi sebagai sistem yang akan memproses interaksi user secara grafis dengan masukan, baik melalui keyboard ataupun mouse. Desktop environment pada sebuah distro Linux dapat diubah-ubah sesuai selera, karena desktop environment pada Linux biasanya bersifat open source, jadi Anda bisa menggunakannya dengan bebas. Contoh desktop environment pada Linux adalah KDE, GNOME, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian-bagian dari GNOME pada Debian. Yang pertama yaitu menu bar. Bagian ini digunakan untuk menampilkan menu dari sistem GNOME, lokasinya di bagian atas. Ini ada application, places, kalender, kemudian battery, volume, koneksi jaringan, kemudian menu user. Kalau aplikasi ini berisi daftar aplikasi yang sudah terinstall. Kemudian places itu lokasi tempat kita bisa mengakses media penyimpanan. Kemudian ada kalender dan jam yang untuk menunjukkan waktu. Kemudian ada baterai untuk memberikan status penggunaan baterai. Kemudian ada volume untuk mengatur volume suara speaker. Kemudian ada koneksi jaringan yang mengatur koneksi jaringan yang ada, dan terakhir ada menu user. Kemudian ada juga taskbar. Bagian ini berisikan daftar aplikasi yang sedang dijalankan oleh user. Posisinya berada di bagian bawah ini. Jadi pada saat ini saya sedang membuka dua aplikasi, yaitu yang pertama Gedit, yang kemudian ini adalah Iceweasel Google Search. Sumber saya dapat dari link ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan Windows Manager. Windows Manager adalah sebuah software untuk sistem operasi yang mengatur tata letak jendela program. Windows Manager bertugas menyediakan window bagi aplikasi yang dijalankan. Window yang dimaksud di sini adalah eksterior dari aplikasi yang dapat berupa border, title bar, sistem menu, dan behaviornya. Pengelolaan window pada aplikasi ini juga ditunjukkan melalui keberadaan tombol close, minimize, maximize, serta menu window yang akan muncul apabila melakukan klik kanan pada title bar. Misalnya ini kita klik kanan, kemudian akan muncul menu-menu. Kemudian Windows Manager bisa dikatakan adalah tulang punggung atau backbone-nya desktop environment. Sebagai contoh, ketika kita menginstal XFCE, salah satu desktop manager, kita akan mendapatkan sistem manajemen window, yaitu Windows Manager. Di samping itu kita mendapatkan beberapa bonus, yaitu file manager, panel, dan beberapa program pendukung. Sumber saya dapatkan dari link ini. Kemudian yang terakhir adalah compositing. A compositing window manager is a window manager that provides applications with an off-screen buffer for each window. The window manager composites the window buffers into an image representing the screen and writes the result into the display memory. Compositing window managers may perform additional processing on buffered windows, applying 2D and 3D animated effects such as blending, fading, scaling, rotation, duplication, bending and contortion, shuffling, blurring, redirecting application, and translating windows into one of a number of displays and virtual desktops. Computer graphics technology allows for visual effects to be rendered in a real time, such as drop shadows, live previews, and complex animation. Sumber saya dapatkan dari Wikipedia. Ya, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara menginstal aplikasi melalui terminal menggunakan internet. Pertama kita buka terminal, kita ketik sudo apt get install, kemudian ketikkan nama apk-nya. Di sini saya akan menginstal Livepad. Tinggal kita tunggu saja. Sini proses instalasi sudah selesai. Kita cek di application
akan muncul aplikasi Livepad. Ya, selanjutnya adalah menginstal aplikasi melalui terminal tetapi tidak menggunakan internet, yaitu menggunakan package source. Nah, sebelumnya kita harus mendownload dulu package source-nya. Di sini saya sudah mendownload, yaitu AMAP. Nah, selanjutnya kita buka terminalnya. Kita harus mengekstrak dulu folder AMAP ini. Caranya klik tar x svzf. Oh ya, sebelumnya kita harus masuk ke folder download dulu karena ini tempatnya ada di downloads. Sudah, kemudian ketikkan tar xvzf, kemudian nama foldernya. Oke, enter. Nah, maka ini akan muncul folder yang sudah diekstrak. Kemudian kita masuk ke foldernya. Sudah masuk ke foldernya, kemudian kita ketikkan ./configure. Ditunggu saja. Kemudian ketik Mac, ditunggu saja. Kemudian kita install. Nah, Mac install sudah. Kemudian ini sudah diinstal. Untuk cara untuk mengecek apakah sudah ada AMAP atau belum, kita ketik ./AMAP. Nah, apabila sudah muncul sintak-sintak ini, berarti AMAP sudah terinstall. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang repositori. Apa itu repositori? Repositori merupakan tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet. Namun, repositori tidak hanya dapat diakses melalui internet saja, tetapi kita juga dapat menggunakan alternatif repositori lewat distribusi pada media lain seperti DVD, yang tentunya sangat membantu sekali buat kita yang tidak memiliki koneksi internet yang cepat. Kemudian ketika melakukan update repositori Ubuntu, kita melakukan download repositori dari alamat server yang ada pada /etc/apt/sources.list, dan default alamat server yang ada pada sources.list tersebut adalah alamat server luar. Server repositori di sini berfungsi sebagai server yang menyediakan kumpulan paket software ataupun kumpulan aplikasi dari distro Linux yang bisa diakses melalui internet. Sumbernya saya dapat dari link ini. Baiklah, selanjutnya kita buka terminal. Nah, kita ingin melihat repositori lokal dari Debian ini, yaitu kita ketikkan sudo gedit /etc/sources.list, enter. Kemudian akan keluar seperti berikut ini. Ini adalah repositori lokal yang ada di Debian ini. Kemudian kita akan coba menambahkan repositori dari luar. Ini tinggal
udah, kemudian di save. Setelah selesai, kita ketik sudo apt get update. Nah, dia akan mengupdate repositori yang kita tambahkan tadi. Jadi repositori yang kita tambahkan akan masuk ke repositori lokal kita. Ini prosesnya agak lama, jadi tinggal menunggu saja. Sekian cara-cara untuk menambahkan repositori dan apa itu repositori dari saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dependensi. Apa itu dependensi? Maksud dari dependensi di sistem operasi Linux adalah package-package yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi. Package-package yang tadi terkait pun bisa saja juga terkait dan membutuhkan package-package yang lainnya. Bahkan bisa terus berlanjut sampai tidak ada package yang dibutuhkan lagi. Contoh mengenai dependensi sini adalah misalnya sebuah aplikasi yang membutuhkan sebuah library dan library tersebut membutuhkan library yang lainnya. Jadi misalnya kita ingin menginstal suatu program aplikasi. Nah, untuk menginstal aplikasi tersebut kita membutuhkan package-package lain yang mendukung program tersebut. Nah, berikut saya akan mencontohkan sedikit tentang dependensi. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload sebuah aplikasi. Ya, ini namanya RC. Kemudian kita buka terminal. Kemudian kita masuk ke downloads. Kemudian kita ketikkan sudo dpkg -i, kemudian nama aplikasinya. Nah, untuk menginstal aplikasinya, kemudian dia terminalnya bilang error processing RC. Kenapa? Karena package scrod is not installed. Nah, jadi untuk menginstal RC ini, kita harus menginstal package scrod terlebih dahulu. Nah, inilah yang disebut dependensi. Ya, selanjutnya ini tadi kan sebelumnya kita ingin menginstal aplikasi RC tapi tidak bisa karena sebelumnya harus menginstal scrod dulu. Jadi kita akan menginstal scrod, sudo apt get install lsb release scrod. Yeay. Sudah. Kemudian kita masuk ke directory download, dpkg -i archi 2. Kita lihat dulu download sudo dpkg kurang sudo. Nanti itu 0.2.8. RC-nya sudah terinstall. Kita ketik RC dan muncullah, inilah dia informasi tentang komputer.
mau nampilin di setiap masukin terminal. Ini buat nampilin RC di setiap kita buka terminal. Nah, ini di paling bawah kita ketikkan RC, Ctrl O, kemudian Ctrl X, exit. Kita buka lagi terminal, nanti akan muncul lagi tampilan seperti itu. Tara. Ya, selanjutnya saya akan mengubah tema, wallpaper, dan icon. Kita buka terminal. Nah, kemudian ketikkan G setting set org .genome .desktop .interface gtk theme high contrast inverse, kemudian enter. Nah, maka tema dari terminalnya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengubah icon, icon kita bisa lihat di sini, ikonnya berwarna seperti ini, ya, seperti ini. Kita akan mengubahnya. Cukup dengan mengubah GTK ini menjadi icon, kemudian ini dihapus jadi high contrast saja, kemudian enter, maka ikonnya akan berubah menjadi seperti ini. Sudah berubah. Kemudian jika kita ingin mengubah wallpaper, G setting ini kita ubah menjadi background, kemudian ini dihapus jadi picture URI, kemudian tempat file itu berada. Sebelumnya high contrast ini dihapus dulu, URI. Nah, tempat filenya ada di sini di download, yaitu namanya Trava. Jadi kita ketikkan direktorinya menggunakan 3 slash jika di Debian, kemudian home yen downloads, kemudian nama filenya yaitu trava.jpg, kemudian enter. Nah, maka wallpaper akan otomatis terganti menjadi trava.jpg. Selanjutnya saya akan melakukan manajemen user melalui terminal. Kita buka terminal, kemudian untuk melakukan manajemen user kita harus menjadi super user terlebih dahulu. Sudah. Kemudian ketikkan, saya akan menambah user yang bernama sysop, jadi ketikkan add user sysop, kemudian enter, kemudian passwordnya adalah 1234, enter, kemudian retype 1234, enter, kemudian ini dikosongkan saja, tidak apa-apa, kemudian yes.
Nah, user sysop sudah dibuat, kemudian kita akan menambahkan sysop ini ke dalam grup wheel. Sebelumnya kita harus membuat grup dulu bernama wheel, kemudian ketikkan add group wheel, enter. Sudah, grup wheel sudah dibuat. Kemudian kita ingin menambahkan user sysop tadi ke dalam wheel. Kita ketikkan user mod min g wheel sysop, enter. Sudah selesai. Untuk mengeceknya kita ketik cat /etc/group. Nah, di sini ada grup wheel yang kita buat tadi, dan di dalam grup wheel ini ada user sysop. Selanjutnya saya akan membuat user dengan nama saya, tapi menambahkannya ke dalam sistem. Jadi kita ketik user add min r, nama usernya yaitu Yeyen. Kenapa min r? Karena ini saya dapat dari internet. Min r itu membuat sistem account, karena kita tadi ingin menambahkan user Yeyen ke dalam sistem. Kemudian klik enter. User Yeyen already access. Oh iya, namanya sudah ada, berarti kita ganti nama user add min r Sudiarti misalnya, enter. Sudiarti sudah ditambahkan ke dalam sistem. Kemudian jika kita ingin membuat passwordnya, passwd, nama usernya, kemudian enter. Passwordnya adalah NRP saya, tinggal dimasukkan 52151114, kemudian di retype 52151114. Oke. Kemudian password update successfully, berarti password sudah dimasukkan dan user Sudiarti sudah menjadi sistem. Ya, terakhir saya akan mengerjakan bonus, yaitu menampilkan tanggal dan waktu pada terminal. Kita buka terminalnya, ketik nano.dat.sh, kemudian kita ketikkan clear agar pada saat menjalankan dat.sh ini terminalnya bersih. Kemudian ketik dat plus ketik %d, ini untuk hari, %b ini untuk bulan, dan %y ini untuk tahun. Tutup dengan petik, koma. Di mana saya mendapatkan ini? Saya mendapatkannya dari internet. Itu cara menggunakan command dat pada terminal Linux. Sini sudah ada penjelasan cara-cara menampilkan bulan, hari, dan tahun. Kemudian kita kembali lagi ke terminal. Kemudian kita akan melakukan looping. Jadi while true, do echo min en kemudian dolar date plus %
ini untuk menampilkan waktu, kemudian tutup kurung, kemudian kita menambahkan /r. /r ini untuk supaya dia return. Kemudian kita sleep 1 detik supaya dia nanti bekerja dengan rentang waktu 1 detik, kemudian dan sudah, kita simpan. Ctrl O, Ctrl X, exit. Ctrl X, kemudian kita akan mengeksekusi dat.sh tadi dengan mengetikkan chmod 755 dat.sh. Sudah dieksekusi. Kemudian jika kita ingin menjalankannya, dat/dat.sh, maka waktunya akan berjalan. Sekian dari saya. Terima kasih.